Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadailihi tatada'aful hasanat wa biihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi imamil mursalin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatizah, alim ulama, tokoh masyarakat, Al-Mukarram Ustadz Mulyana Al-Hafiz, sahibul musibah, keluarga besar Bapak Haji Rahmadi beserta keluarga besarnya, Bapak RT, Bapak RW, Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan ini adalah sebuah penantian. Dan dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggalnya kita. Tempat tinggal kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan kepada Adam, uskun al-jannah, tinggallah engkau di surga. Jadi sejatinya kita harus membekali diri untuk tempat tinggal kita di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tempat tinggal dunia kita sejatinya sudah punya, Pak, gitu. Nggak usah repot-repot, ya, walaupun cuma kontrak, jadi kontraktor, betul ya, kontrak terus. Tapi intinya kita sudah tinggal. Ya, namun harus kita renungkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita sesungguhnya, tapi tempat kita meninggal. Tempat tinggal kita sesungguhnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita maksimalkan tujuannya adalah surga. La yashba'ul mu'min hatta muntahahul jannah. La yashba'ul mu'min, janganlah seorang mukmin itu puas sampai target cita-citanya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalaulah kita punya target ke Surabaya, berapa kilo Pak Haji ke Surabaya itu? 500 kilometer, ya 800 kilometer, bensin kita harus 800 kilometer. Ya, jangan sampai ada 500, ada 600, nggak kesampaian nantinya. Kalau nggak kesampaian di dunia, masih bisa minjem kanan kiri. Betul, Pak? Masih bisa cari pertolongan, DRL AJR. Masih bisa telepon mekanik atau bisa nyetopin mobil yang sedang berjalan. Bisa, tapi kalau mentok nggak sampai surga, di mana mampirnya kira-kira itu? Kalau nggak sampai mentok ke surga, tidak ada tempat di akhirat, hanya dua saja. Al-jannatu wan nar. Surga dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. La yashba'ul mu'min hatta muntahahul jannah. Janganlah seseorang itu puas. Mukmin jangan pernah puas sampai target cita-citanya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan yang ada dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu, dari nafas yang masih terus ada, dari kaki yang masih bisa bergerak, dari tangan masih bisa memberi, dari pikiran yang masih punya ide-ide yang baik, dari lisan yang terus menuturkan kebaikan. Masya Allah, manfaatkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita ada potensi berbuat kebaikan dan berbuat keburukan. Ada tarikan berbuat baik, ada tarikan berbuat buruk.
Azan subuh berkumandang, pilihan kita mau ke masjid atau tidak. Betul Pak? Hah? Betul tidak Pak? Iya. Depan kita ada Quran, ada pilihan baca atau tidak. Masalahnya tangan kanan megang Quran, tangan kiri megang HP. Beratan mana? Ya Allah, baru a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim buka WA. Setelah buka WA, Quran mah buka, mata mah ke WA. Ya Allah, sampai anak membacakan hadis, dia punya hadis unggulan. Ayah, kalau barang siapa yang sering banyak baca WA, maka dia akan PA. Gitu tuh. Saking kesel bocah ngelihat bapaknya baca WA, gitulah kira-kira. Ini bapak yang di Taman Stosa di Kalimantan, betul ya? Ada nggak teman Astar, bukan Taman Stosa ini ya? Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo yang kita targetkan adalah kebaikan-kebaikan, Pak. Langkah kaki ke masjid adalah kebaikan. Ya, baca Quran adalah kebaikan, silaturahmi adalah kebaikan, rapat DKM, rapat RT adalah kebaikan. Dan kita perlu mengupas sebuah hadis Nabi, idza aradallahu bihi khairan ista'malahu. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah ista'malahu, memakai hamba itu, menggunakan, memanfaatkan. Jadi Allah menggerakkan tangan kita untuk nolong hamba-hamba Allah yang lainnya. Pundak kita manggul beras, Pak. Tangan kita bawa sembako tuh. Kemana? Ke Muara Gembong, ke Cabang Bungin, ke tempat longsor di Garut dahulu. Kaki kita melangkah ke masjid. Masya Allah. Kaki kita bergerak ke rumah tetangga sebelah yang minta tolong. Ya, bapaknya dalam keadaan sakarat, serangan jantung, kita ambil mobil kita bawa Pak ke RSCM. Masya Allah. Itu pertanda Allah sedang menggerakkan kita. Kalau Allah menggerakkan kita dalam kebaikan, kata Allah, aku mencintainya. Aku mencintainya. Itulah cintaku kepadanya. Masalahnya bagaimana kalau tangan dan kaki kita tidak bergerak dalam kebaikan-kebaikan? Tangan kita tidak menolong orang lain. Tangan kita tidak mengeluarkan hasil keringat kita, infak sedekah untuk fakir miskin, hamba-hamba Allah yang du'afa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hari ini, saat ini sudah enggak usah ngurus agamaku. Bagaimana kira-kira Pak? Saat ini enggak usah kamu hadir di masjid. Aku jadikan hatimu tidak tergerak untuk melangkah ke masjid. Aku jadikan tanganmu tidak mengeluarkan uang, harta kepada orang lain. Enggak usah mikirin agama ini. Enggak usah menolong fakir miskin. Sudah hadapi, nikmati dunia setelah engkau. Terserah engkau, hadapi dunia, nikmati dunia. Aku cabut keberkahan hidupmu. Subhanallah. Iya. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan donka. Kalau kita sudah enggak dipakai lagi sama Allah, Pak, Bu. Apa kata Allah? Ma'isyatan donka, aku sempitkan hidupmu. Rumah besar enggak betah, Pak. Ya. Masya Allah, harta melimpah menggelisahkan. Harta banyak, bini dicabut tuh sifat qanaahnya. Merasa puas dengan pemberian suami. Na'udzubillah min zalik. Harta melimpah, istri menuntut yang lebih banyak daripada itu. Maka kita sering mengatakan koruptor itu bukan miskin, Pak. 20-30 juta mah dia megang. Tapi kenapa mencari yang lebih daripada itu? Karena Allah cabut sifat qanaah, merasa cukup. Karena itu kalau kita minta kepada Allah, jangan minta kaya. Mintanya apa? Minta merasa cukup. Karena kaya, kalau tidak merasa cukup, dia tetap minta lagi. Betul ya? Maka Nabi mengatakan, ya, sesungguhnya manusia yang kaya itu, siapa? Ghinan nafs. Orang yang kaya hatinya. Ya. Laisal ghina an kasratil irdi, walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu bukan yang banyak fasilitasnya. Kolam renang sampai 3 dia punya di belakang, Masya Allah. Untuk apa itu? Kolam renang air panas katanya Pak Ustadz, ini kolam renang air panas. Ya, bagi mereka yang tidak kuat dingin. Ya, air hangat bagi mereka yang tidak kuat
dingin. Yang kedua, air dingin bagi mereka yang tidak kuat panas. Dan yang ketiga, kolam renang yang gak ada airnya bagi mereka yang takut kelelep kan begitu ya. Disediakan kolam renang tanpa air, Pak. Ada tulisan safety first. Masya Allah, dahulukan keselamatan. Luar biasa, disiapkan kolam renang tanpa air supaya tidak kelelep. Alhamdulillah, sombongnya luar biasa, Pak. Laisal ghina an kasratil irdi. Yang kaya itu bukan banyaknya fasilitas. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi yang kaya itu adalah mereka yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bini, Pak, kalau dikasih uang seadanya, kita sudah maksimal. Peluh keringat, pala di atas, kaki di bawah, Pak. Sampai emang begitu ya. Sampai pulang kita ngesot, Pak, ke rumah itu. Kita ngasih ala kadarnya cuma 2 juta, sejuta. Apa kata bini? Allah, Pak, alhamdulillah, yang penting Bapak sehat. Itu hilang, Pak, capek. Betul ya? Hilang capek. Uang segitu bini masih bisa merawat wajahnya. Nggak kudu facial 2 juta, 5 juta ke salon. Betul ya? Cukup pakai ya biasalah. Ya, yang di pasar tuh bengkoang, apalagi tuh, Pak. Ya. Timun, bengkoang, kunyit, lengkuas, jahe, apa baik itu dipakai ya. Itu muka atau kebun itu ya. Apa aja ada. Betul, Pak? Iya. Maka ada cerita yang saya suka itu, Pak, Masya Allah. Apa itu? Supir ambulan 400.000 rupiah pendapatannya, anaknya 5. Ustadz, alhamdulillah 5 anak supir ambulan berkah, Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senyumnya sumringah. Gestur tubuhnya mengisyaratkan bahwa dia bahagia. Bayangkan, 400.000 rupiah mengucapkan alhamdulillah. Polos senyumannya. Apa dia katakan? Anak pertama saya dan kedua kuliah di luar negeri dapat beasiswa, Ustadz. Anak ketiga SMA, SMP, yang keempat juga itu punya TPA. Ya, dapat titipan uang jajan dari orang tua wali muridnya. Ketutuplah SPP-nya dengan uang jajannya. Saya cuma mikirin anak yang terakhir kelas 4 SD. Ya, itu pun dapat bos, dana bos nggak bayaran. Masya Allah, saya kemarin di rumah sakit dirawat 2 minggu, nggak bayar, Ustadz. Pan saya supir ambulan, ilok masih bayar juga, gitu tuh. Ilok masih bayar juga. Istri saya kemarin lahiran anak ke-6. Alhamdulillah, di tetangga sebelah bidan, gratis, Ustadz. Tetangga sebelah bidan, dia juga adik istri saya, makanya gratis, Ustadz. Alhamdulillah. Cakap nggak kira-kira tuh? Ya Allah. Apa ucap si supir ambulan ini? Ustadz, gaji saya 400.000 rupiah, rezeki saya ada di mana-mana. Kan enak itu, betul ya? Rizkinya 400.000 rupiah, tapi maaf, gajinya 400.000 rupiah, nominalnya 400 saja. 400.000. Tapi rizkinya ada di mana-mana. Masya Allah. Maka jangan heran, Pak, kalau ada ustadz tiap Jumat nggak pernah masak bininya. Betul? Betul, Semulyana? Tanya Semulyana. Jarang masak, Pak, malam Jumat jarang. La Allah, lah tahlilan baik, kan begitu ya? Apalagi musim Covid, banyak tahlilan itu. Masya Allah. Kalau nggak ada yang meninggal, apa kata bilang kagak ada tahlilan, Pak? Begitu tuh. Iya. Ya, rizki di mana-mana. Untuk urusan makan mah Ustadz Mulyana kagak pernah nanya, betul ya? Nggak pernah, Pak, kecil masalah begitu mah. Tinggal telepon aja. Mohon maaf nih, teman-teman jamaah yang punya restoran dan sebagainya, kan tinggal telepon. Assalamualaikum tuh, cakep tuh makanan, gitu. Bisa dah kita beli, pura-pura beli, padahal minta kirimin, kan begitu ya? Alhamdulillah. Jadi pengalaman semua ini ya. Nah, itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sisi yang lain, ada orang yang gajinya 100 juta rupiah, masalahnya di mana-mana, Pak. Suaminya kena jantung koroner, sudah ada 3 ring di jantungnya. Masya Allah, bermasalah ginjalnya, diabetes mellitus, luar biasa, Pak. Stroke setengah badan, itu berapa berobatnya? Anak pertamanya narkoba, Allahu Akbar, masuk panti rehabilitasi Suryalaya. Minimal, Pak, angka 6-10 juta untuk merawatnya.
Belum lagi anak berikutnya yang laki-laki, kecelakaan, tabrakan Pak. Masya Allah, harus masuk kepolisian dan punya masalah dengan kepolisian. 100 juta masalah di mana-mana. Dan saya yakin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda punya nikmat apapun, kalau Allah sentil sedikit permasalahan rumah tangga, masalah anak aja, makanan yang enak jadi hambar. Betul tidak Pak? Iya. Tetangga sebelah ngasih kambing guling Pak, istri buat sop buntut, masalah opor dan sebagainya, ada makanan kesukaan ke depan kita terhampar. Tiba-tiba kita dapat telepon. Assalamualaikum Bapak, Bapak putranya Pak Fulan ya. Anak Bapak Fulan. Oh ya, dengan siapa? Kami dari Polres Bekasi. Anak Bapak kan tawuran. Tolong Bapak kesini segera. Kira-kira makan enak gak tuh Pak? Enggak enak. Enggak kerasa tuh. Bahkan enggak mencolek makanan tersebut. Kenapa? Pikirannya pada anak. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab orang-orang yang jauh dari Allah, yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah Pak. Mereka yang mencari harta haram mudah bagi Allah. Dan saya pernah cerita di Masjid Al-Fajr. Ya, jamaah kita itu di mana? Di Bekasi Barat, Masya Allah. Mengirimkan foto 3, mohon doanya anak kami Ustadz menikah. Tolong Ustadz doanya semoga gagal pernikahannya. Ngapain kirim foto dia? Kalau minta doa supaya gagal pernikahannya, ibu kok kenapa gagal pernikahannya? Lihat Ustadz, di zoom Ustadz fotonya, anak saya laki-laki yang pakai jas biru. Kita zoom tuh Masya Allah, anaknya ganteng Pak, bersih, tinggi. Allahu Akbar, di Sydney, Australia. Di sampingnya pakai abaya putih tuh. Ya. Setelah kita lihat, Masya Allah, cowok menikah dengan cowok. Gay. Gimana kira-kira Pak? Masalah hidupnya. Betul ya? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya teguran-teguran yang Allah segerakan di dunia agar kita nanti bersih di akhirat. Ya, apapun yang terjadi di muka bumi sampai anak yang nakal pun teguran bagi Allah. Kalau kita tidak mengindahkan teguran menjadi azab. Tapi kalau kita meyakini teguran itu menjadi penggugur dosa, nikmat. Maka ada kalanya kita punya anak nakal, punya anak hidrosipalus, punya anak autis. Untuk apa? Disitulah percepatan pahalamu. Disitulah percepatan pahalamu. Kalau hidup kita semuanya gampang, semuanya mudah, dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Betul Pak? Anak bager semuanya, istri soleha. Masya Allah, suaminya soleh banget. Ya, sholat 5 waktu, duha pagi siang malam, tahajud pagi siang malam, luar biasa. Saking soleh Pak, tahajudnya pagi siang malam itu. Baca Quran, hatam, nggak ada masalah dengan tetangga, nggak ada masalah di kantor. Dari mana Pak kita mendapatkan pahala kesabaran? Betul tidak ya? Maka ada percepatan amal saleh disebut dengan al-a'mal, afdalul a'mal. Ini yang harus kita miliki Pak. Usikum wa nafsi. Saya menasihati pribadi dan Bapak Ibu semuanya, kita harus punya amalan-amalan unggulan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa amalan-amalan unggulan itu? Amalan afdalul a'mal. Afdalul a'mal. Ada 3 afdal amal. Yang pertama kata Nabi, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Maka maaf Pak, sampai pun kita tidak punya amalan sedekah, amalan haji, ya haji pun gagal maning kan begitu ya. Masya Allah. Ya, umroh juga kena COVID, ya. Mau umroh udah nabung 25 juta, ya Allah, ingat utang, kecabut lagi. Gagal lagi itu umroh. Betul Pak? Mana amalan yang lain? Ada amalan yang apabila kita melakukan menjadikan afdalul a'mal. Apa itu? Sholat tepat waktu Pak. Ya, kita punya pembantu, kita katakan datang jam 6 ya. 5:30 dia datang, senang kita Pak. Kita punya karyawan jam 7 datang ya, 6:30 dia datang, senang kita. Anda punya buruh, punya karyawan, jam 8 dia datang. Seharusnya jam 7, jam 9 dia datang, kesel kita.
Kita punya Allah, duhur jam 12, setengah 3 kita baru sholat duhur. Masya Allah. Isya mepet dengan subuh. Jam berapa itu kira-kira? Ya Allah. Jam 4, 5, jam 4, 35. Isyanya jam 4.30. Cakep dah, luar biasa itu. Ya, luar biasa itu. Itu mazhab Imam Samudra itu ya. Kita nggak tahu gimana ceritanya bisa seperti itu. Mohon maaf Pak, Allah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan arihna bis salat. Bagaimana salat itu dijadikan oleh Allah sebagai afdalul a'mal. Kenapa? Karena itu adalah puncak bahagianya manusia sejatinya. Sehingga Nabi mengatakan arihna bis salat ya Bilal. Wahai Bilal, segarkan hati kita dengan salat. Artinya apa? Freshnya hati seorang hamba itu adalah saat salat, Pak. Penyegaran hati saat sholat. Bahagianya hati saat sholat. Maka ulama lainnya mengatakan as-sholatu mi'raju ruhil abdi ilallahi tabaraka wa ta'ala. Sholat itu naiknya ruh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nikmat banget. Karena itu Allah tidak pernah mengatakan ayo ikhtiar sebanyak-banyaknya. Mana Pak? Ayat mana tunjukkan kepada kami kalau ada masalah ikhtiar sebanyak-banyaknya. Enggak. Yang Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat. Begitu. Kita ada masalah enggak salat, enggak selesai masalah. Punya masalah rumah tangga ngayap, malam-malam nongkrong di kafe diskotik. Ya Allah, sampai mencari kafe diskotik yang perempuannya katanya murah-murah itu. Dia tahu aja tempatnya itu, Pak. Daerah mana kira-kira itu, Pak? Hah? Enggak kira-kira informasi yang lain dari di mana? Ada Cikarang ada. Ada jadi itu. Ya Allah. Samping Coca-Cola, luar biasa itu. Danta banget ini ya. Ya Allah. Nongkrong di situ ditemankan oleh ya Allah bebegik. Betul tidak tuh? Untuk apa coba? Tidak menyelesaikan masalah. Sehingga seorang alim mengatakan sesungguhnya solusi hidupmu itulah jaraknya sangat dekat antara kening dengan tempat sujudmu. Antara kening dengan tempat sujudmu. Maka Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita sujud, teteskan air mata. Bayangkan seakan-akan Allah membelai kepala kita mengatakan, wahai hambaku, aku sayang kepada engkau. Aku cinta kepada engkau. Aku senang dengan engkau, wahai hambaku. Aku bahagia dengan engkau. Ini kalau sekiranya kita saat sujud, kita membayangkan Allah mengatakan itu, kira-kira kita sujudnya lama nggak Pak? Lama. Sampai kedengaran azan subuh, betul ya? Tidur itu mah, bukan? Ya. Jadi sholat itu Pak, bahagianya seorang mukmin. Pantas Nabi ketika ada masalah sholat. Ya. Ali karamallahu wajhah. Masya Allah. Fatimah mengatakan, wahai Ali, tidak ada makanan untuk anak-anak kita. Bisakah engkau ikhtiar? Ali langsung ke masjid Nabi, sholat 2 rakaat tuh Pak. Jadi sebelum melangkah ada masalah sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Udah sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan sholat sunnah mutlak. Masya Allah. Sholat 2 rakaat, setelah itu dia keluar, betul. Sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, saya ada kelebihan rezeki. Pakai 3 keping uang. Tuh Pak. Siapa tuh yang nyentuh hati Sa'ad bin Abi Waqqas ngasih 3 keping uang? Alhamdulillah, terima kasih. Berarti saya punya uang untuk membeli makanan untuk Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Maka beliau dengan senang hati berjalan menuju pasar. Sebelum pasar ketemu sahabat yang lainnya, Mus'ab bin Umair. Wahai Ali bin Abi Thalib, keluarga saya belum mendapatkan makan lebih dari 3 hari. Adakah uang yang engkau bisa berikan kepada kami? Lihat Pak, para sahabat itu mendahulukan orang lain daripada dirinya. Dan sifat itu sudah mendarah daging pada diri sahabat, didikan Rasulullah SAW. Sebutannya adalah al-ithar. A'la darajatul ukhuwah al-ithar. Ukhuwah yang paling tinggi itu adalah mendahulukan orang lain ketimbang dirinya walaupun dia butuh. Tuh. Wa adnaha samahatus sadr. Dan yang paling rendah ukhuwah itu adalah lapang dada, lapang hati. Rapat temen gak datang baik sangka Pak.
Ya, kita udah japri, broadcast pengajian Al-Fajar nggak datang, dia terus nggak datang, tetap baik sangka. Jangan saya mengatakan nggak bisa dari wajahnya wajah neraka, nggak bisa, neraka dah wajahnya. Udah buruk sangka, Pak. Sama hatu sodar, lapang dada, yang paling tinggi adalah isar, mendahulukan orang lain walaupun dia butuh. Dia keluarkan 3 keping uangnya, wahai Mus'ab bin Umair, pakailah ini, engkau lebih butuh. Terus engkau bagaimana? Udah, nggak apa-apa, luar biasa, bisa kita gitu. Insya Allah ya, insya Allah ya. Kita jangankan ngasih, Pak, Masya Allah, minjemin aja, ya Allah. Maka turun ayat Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak mendapatkan kebaikan dari Allah sebelum engkau memberikan yang paling engkau cintai. Jadi, Pak, memberikan sesuatu itu bukan yang bagus. Ada kalanya bagus, kita nggak suka. Betul kan? Iya, kita punya sepatu yang bagus. Cuman kegedean, Pak. 143, 145. Betul ya? Bagus. Tapi kita nggak suka. Maka kata Allah, mimma tuhibbun, yang paling engkau sukai. Yang paling engkau cintai. Cinta itu apa? Cinta itu adalah getar hati. Dulu kita kan sebelum menikah biasa kan yang jadi istri kita kan mantan pacar kita. Betul ya? Mantan cemewe, begitulah ya. Ya, gacoan, betul ya? Bahasa milenial itu cemewe, Pak. Itu Masya Allah. Dulu tuh, zaman dulu kalau pacaran, Pak, itu ngelihat wanita yang jadi inceran kita, bajunya lewat itu Masya Allah, celeput, betul ya? Betul begitu ya? Dulu kita gitu ya? Ya Allah, nggak kayak sekarang, Pak, boncengannya rapat, betul ya? Naik motor itu. Dulu baru ngeliat aja, waduh, pikiran kemana-mana, betul ya? Luar biasa, berbunga-bunga hati itu, nggak bisa tidur malam-malam. Itu namanya getar hati, Pak. Cinta. Apalagi kalau Bapak naik motor, ada polisi banyak, ada getar hati tuh, gitu ya. Apa itu? Cinta bukan ya? Kagak boy STNK itu mah ya. Masya Allah, itu luar biasa, getar hati. Ya, kita punya mobil Alphard sama mobil Carry, tetangga sebelah sakit minjem mobil apa yang kita kasih, Pak? Polos banget, Carry. Jawaban di Majlis Taklim, jawabannya Alphard, begitu ya. Sampai rumah Carry. Nah, belum sampai rumah udah Carry duluan, Pak. Bisa-bisa sampai rumah nggak dikasih pinjaman itu. Mimma tuhibbun, Masya Allah. Apa kata Ali karramallahu wajah, pakai ini, wahai Mus'ab bin Umair. Jazakallah khairan. Terima kasih, wahai Ali bin Abi Thalib. Senang. Pulang, maaf. Ali bin Abi Thalib nggak pulang ke rumah, ke masjid lagi. Kenapa? Ujian berikutnya, Pak. Betul ya? Ujian pertama minta sama Allah agar mendapat makanan. Udah dapat, dikasih, nggak punya lagi. Nangis lagi sama Allah. Ini artinya, Bapak yang dirahmati Allah, satu-satunya tempat curhat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang ada menjadi tidak ada, jika yang mudah menjadi sulit, jika ujian itu teramat sangat berat engkau hadapi, itu pertanda Allah sedang memeluk cinta kepada engkau, agar hatimu mengait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka just fokus on Allah. Ali bin Abi Thalib nangis kepada Allah. Tiba-tiba di belakang Rasul menepuk pundaknya. Ya Ali, assalamualaikum. Kaget. Mitoha datang. Tahu Mitoha nih? Ya, mertua, Pak. Ya, mertua. Masya Allah. Kata Rasulullah, aku kangen Hasan dan Husain. Yuk ke rumah, gemeter lagi. Ampun dah. Pugu disuruh bini belanja. Betul ya? Kan pulang gak bawa apa-apa jadinya. Tangannya Rasul megang tangan Ali bin Abi Thalib. Ini ada kisah dalam kisah Syiar min Qissatis Sahabah. Tangan Ali dipegangnya oleh Rasulullah lalu mengajak ke rumah Ali bin Abi Thalib. Tok tok tok, assalamualaikum. Fatimah buka pintu, waalaikumsalam. Silakan masuk wahai ayah, silakan masuk wahai suamiku. Fatimah tidak nanya, mana tadi keluar dapat apa? Nggak nanya, Pak. Kata Fatimah, mangga wahai Rasul duduk lesehan. Wahai Ali duduklah. Fatimah masuk ke dalam dapurnya, lalu keluar dari dapur membawa sop. Sop yang luar biasa, aromanya menyengat ke hidung. Ya Allah, luar biasa. Kata Fatimah, ayo makan wahai ayah. Wahai suamiku Ali, makanlah. Ali bin Abi Thalib tidak langsung makan.
Bingung dia. Betul Pak? Kita aja nggak dengar cerita bengong. Betul ya? Betul ya? Apalagi Ali, kan Ali menyaksikan. Lah, ilok dapat beginian, pan kita ke sono tadi, betul ya? Maksudnya Ali bin Abi Thalib yang Cibitung ini ya. Ilok dapat seginian, dia hatinya Masya Allah tuh. Ya, penuh dengan tanda tanya, dari mana, dari mana. Tiba-tiba Rasul memegang tangan Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, engkau tidak tahu kisah Maryam al-Batul. Seorang diri dalam mihrabnya, sampai-sampai ayahnya lupa membawakan makanan. Datanglah malaikat membawa makanan. Lalu berikutnya ayahnya datang kaget, makanan dari mana? Apa kata Maryam? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sifat engkau wahai Ali, engkau telah datang kepada Allah. Karena Maryam pun datang kepada Allah. Maka malaikat datang kepada Maryam, begitu pula malaikat datang kepada rumah ini. Membawa sop dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Itu kisah karomahnya Ali bin Abi Thalib. Begitu. Makanya kalau bapak punya sesuatu, tetangga minjem uang 20 juta, 30 juta, Anda kasih langsung bok. Langsung telepon sama bini, ada sop nggak? Ada sop nggak? Begitu tuh. Kali aja ada sop Pak, Masya Allah tuh. Artinya apa? Allah senang dengan isar mendahulukan orang lain walaupun kita butuh. Pelajaran dari kisah para sahabat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita lihat nih urutannya afdalul amal. Kalau kita nggak bisa punya amal-amalan yang hebat, fokuslah kita dengan sholat 5 waktu dengan waktu yang tepat. Yang kedua adalah birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Karena bakti kepada orang tua adalah jalan kemudahan demi kemudahan dalam hidup kita. Ya, itu Masya Allah. Birru aba'akum tabarru abna'ukum. Engkau muliakan orang tuamu, maka anakmu akan memuliakanmu. Engkau durhaka sama orang tuamu, maka anakmu akan durhaka kepadamu. Begitu tuh. Saya ngajar privat seorang anak Pak di Cikarang. Di samping kamar ada seorang ibu 80 tahun. Stroke. Badannya ya tengah-tengah ranjangnya itu dikasih lubang dulu ya 2005. Agar BAB-nya di situ semuanya. Nah, si emak ini dirawat oleh anaknya yang 40 tahun. Ya. Si emak nangis gitu. Dek, nak, sini nak. Mak udah 3 hari belum mandi mak. Dek, mandiin emak. Menangis si emaknya ini. Ya. Perawatnya sedang pulang kampung sudah sepekan. Masya Allah. Anaknya yang 40 tahun marah. Cerewet amat di mak. Nanti, gampang, nanti. Jangan cerewet. Dibentak ibunya itu. Kami ada di situ Pak. Ya, Masya Allah. Lalu kita katakan mak yang sabar ya. Ya Ustadz, gak apa-apa Ustadz. Saya mendapatkan hal seperti itu karena saya sadar. Dulu saya begitu sama emak, orang tua saya. Maka saya dibentak oleh anak saya. Tuh Pak. Maka hati-hati Pak. Kalau kita memperlakukan orang tua gak baik, maka siap-siap anak kita akan memperlakukan kita tidak baik. Tapi kalau Anda muliakan orang tua Anda, maka demi Allah anak kita akan memuliakan kita. Amin rabbal alamin. Ya, ini Masya Allah Pak. Ya, jangankan memuliakan dalam bentuk yang besar, menghajikan itu besarlah ya. Memberikan kesukaan makanan yang enak aja kepada orang tua itu, kalau bahasa Sundanya haren, betul ya? Apa tuh haren tuh kayaknya? Ya haren, apa tuh? Nyes ke hati orang tua, betul ya? Iya, mak kita nggak butuh hadiah mewah, Masya Allah, dibeliin durian montong aja, mahal juga durian montong ya. Ini kan ada kisah di Madinah Al-Munawwarah Pak, seorang bapak terancam divonis 10 tahun penjara, penggelapan tanah, tapi dia tidak punya cukup bukti untuk melawannya. Dia pasrah di kursi persidangan sampai jam 11, setengah 12 isoma, sampai jam setengah 2. Masya Allah, waktu istirahat itu dia telepon gurunya, Syekh, saya terancam 10 tahun penjara. Saya di pengadilan, apa pesan Anda, nasihat Anda dengan saya? Supaya saya kuat. Apa kata si guru? Ala kal walidan, ente punya orang tua. Ya, saya punya ibu, ayah telah wafat, hanya ibu. Ibu jauh nggak? Telepon aja.
Kalau telepon sih bisa, cuman datang juga bisa juga, Syekh. Oh dekat. Dekat, saya cuma 10 menit dari pengadilan ini. Datangi ibumu, belikan makanan yang paling dia suka. Siap, Syekh. Dia ambil mobilnya, meluncur ke rumah ibunya. Sebelum sampai rumah ibunya, dia berhenti pada sebuah warung roti, Pak. Dia beli roti dengan selai madu, selai nanas. Lalu dia bungkus, dia datang ke rumah ibunya, tok tok tok, assalamualaikum. Ibunya kaget habis sholat duha. Siapa ini? Iya, Masya Allah tuh. Dia lihat, Allahu Akbar. Nak, kok tumben datang nih? Nggak bilang-bilang emak gitu. Enggak, mak, kangen aja emak. Ini apa nih? Ya Allah, kesukaan emak udah 2 pekan loh. Emak gak makan beginian. Kata si emaknya tuh. Ayo makan, ayo makan. Kata anaknya, mak gak bisa makan bareng, mak. Ini ngejar waktu. Mohon maaf banget, ada urusan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, firasat seorang orang itu tuh gak pernah salah, Pak. Firasat ibu gak pernah salah. Kenapa sayang? Kok seperti gelisah? Gak apa-apa, mak. Doanya aja. Oh, sini. Emak peluk. Dipeluk sama emaknya. Hati bertemu dengan hati. Kalimat terucap dari lirih pinta yang paling ikhlas seorang ibu kepada Allah. Ya Rabb, kalau anakku dalam kesulitan, mudahkan ya Allah. Demi Allah, ibunya ridha. Ibunya senang dibelikan makanan, ya Allah. Dia datang kepadaku, dia mencium tanganku, dia mencium pipiku. Sekarang aku berpelukan dengan buah hatiku, ya Allah. Mudahkan kesulitannya, ya Allah. Dia adalah darah dagingku. Aku mohon kepada Engkau, ya Allah, mudahkan urusannya. Dikecup keningnya, berangkat sayang. Ibu sudah ikhlas, ibu sudah ridho, berangkat. Berangkat sang anak masuk ke pengadilan 1:30, hakim membukanya. Kata hakim setelah dibuka, mohon maaf peserta persidangan, sidang ini tidak kita lanjutkan karena penggugat mencabut gugatannya. Selesai urusan, Pak. Dahsyatnya doa seorang ibu. Maka doa ibu itu sangat berkah, sangat berkah. Karena itu Nabi mengatakan afdalul amal, amal yang paling mulia birrul walidain, bakti kepada orang tua. Termasuk kita nih mendoakan. Ya, sesepuh kita, orang tua kita, tokoh masyarakat kita, sahabat kita, tetangga kita. Nanti kita doakan orang tua kita semuanya. Karena yang meninggal dunia membutuhkan doa kita, Pak. Ya. Walaupun ada ikhtilaf mengirimkan Al-Fatihah sampai atau tidak sampai, tapi bukan bid'ah dengan bukan bid'ah atau tidak bid'ahnya. Ikhtilaf ulama itu sampai dengan tidak sampai. Tapi ada oknum, saya bicara oknum nih, iya. Masya Allah, oknum yang mengatakan bid'ah, ngirim Al-Fatihah bid'ah, ngirim surat Yasin bid'ah. Bukan bid'ah, bid'ah jelas haram, tidak dianjurkan. Tapi kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, sampai. Bacaan Quran yang kita baca sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Sedekah kita sampai nggak, Pak? Sampai. Badal haji kita sampai nggak, Pak? Sampai. Bacaan Quran kita sampai. Walaupun Al-Fatihah. Walaupun surat-surat yang sejuk. Kul. Betulnya. Sampai, Pak. Apalagi menghatamkan Quran untuk almarhum abah, almarhum ayah, almarhum ummi. Al-Fatihah, cakep. Luar biasa. Seorang alim, Pak, mimpi. Iya. Masya Allah, ya, ahli tasawuf. Beliau mimpi masuk ke pemakaman. Dia di pemakaman malam-malam itu ada beberapa makam bercahaya tembus sampai ke atas. Ya berhenti berkomunikasi dengan pemiliknya, sahibul mayit, sahibul makam. Assalamualaikum ya akhi, lima tanawwarat kubruk. Kenapa cahayamu betapa kuatnya bersinar dari makammu? Apa kata si mayit ini? Dia mengatakan alhamdulillah. Ini cahaya doa anak saya yang setiap malam dikirimkan untuk saya. Ini cahaya Al-Quran, bacaan anak saya yang dikirimkan untuk kami, untuk ayahnya, untuk ibunya. Luar biasa. Maka doa-doa kita, bacaan Quran kita sampai, Pak, ke makam almarhum, almarhumah ayah kita, ibu kita. Ada yang redup, yang mengatakan
anak saya sangat jarang mendoakan. Inilah cahayanya redup. Ada yang gelap gulita. Ketika ditanya kenapa gelap gulita, tidak ada kiriman doa dari anak saya kepada saya. Sehingga gelaplah makam ini, kubur ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membahagiakan orang tua kita dengan doa, dengan bacaan Al-Qur'an, dengan hataman Qur'an, bahkan dengan hafal Qur'an, sehingga orang-orang yang hafal Qur'an dia akan memuliakan ayah ibunya kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah putus asa untuk terus bergerak mencari amalan-amalan yang afdol, yang mulia. Ya, dari sholat 5 waktu, tepat waktu dengan memuliakan kedua orang tua. Subhanallah, ditambah lagi jihad di jalan Allah. Tapi jihad konteksnya sekarang kita dalam negeri yang aman, ya, maka fokuslah kita dengan 2 hal ini. Ya, salat 5 waktu dengan memuliakan kedua orang tua. Bagi mereka yang memuliakan kedua orang tua yang masih ada, jangan sakiti dia. Ya, bahagiakan dia, buatlah dia tersenyum. Maka senyumnya akan mendatangkan doa. Bahagia hatinya akan menjadi keramat bagi kita. Maaf Pak, ketika kita banyak beramal soleh, pahala banyak, nanti ketika kita punya masalah, satu kesulitan, maka pahala itu akan menjadi pembuka kesulitan kita. Ya, pahala itu akan membuka kesulitan kita. Bakti kita kepada orang tua akan membuka kesulitan kita dalam keadaan apapun. Seorang anak terancam gagal Pak kuliah di Saudi Arabia. Kenapa? Dia salah baca buku yang seharusnya tafsir, dia baca fikih. Masya Allah tuh, luar biasa. Pengumuman akan dibuka pengumuman besok. Terancam dia tidak lulus. Tapi dia mengatakan, ya Allah ya Rabbana, walaupun saya gagal dalam satu materi, semoga ada kemuliaan. Ya Allah, aku punya kebaikan untuk orang tuaku. Aku pernah ngirim uang untuk ibuku. Aku pernah mejitin kaki ibuku. Aku pernah mejitin pundak ayahku, ya Allah. Aku pernah membelikan sesuatu untuk ayahku, ya Allah. Kalau engkau ridho, ya Allah, jangan sampai tidak lulus tahun ini. Luar biasa. Mukjizat datang, dia lulus Pak. Orang kaget. Harus dia tidak lulus. Tapi karena dia punya kebaikan kepada orang tua, Allah ridho. Kata Allah kepada dosennya, lulusin dah. Gitu tuh. Lulus Pak. Apa sebab? Baktinya kepada kedua orang tua. Gitu ya. Maka jamaah yang dari Allah, ayah ibu kita yang masih ada adalah pintu surga. Seorang alim ketika meninggal ibunya, dia menangis. Muridnya menanyakan, kenapa engkau menangis? Wahai guru, menangisnya berbeda. Masih menangis. Wahai guru, beritahukan kepadaku, apa yang menjadikan engkau menangis? Sang guru mengatakan, bukan masalah kematian ibuku ini. Karena setiap manusia pasti akan mati. Bukan masalah kematiannya. Masalahnya adalah pintu surga itu yang tadinya 2, sekarang tinggal sisa 1. Pintu surga yang tadinya 2, sekarang tinggal sisa 1. Sisa ayah saja. Ibu sudah tidak ada. Disisakan oleh ayah 1. Itu pun saya nggak tahu kapan ayah akan berakhir. Kita belum maksimal untuk memulihkan ibu, mencintai ibu, membahagiakan ibu. Tapi Allah telah cabut nyawanya. Subhanallah. Maka jamaah yang dari Allah, ketika kita masih punya orang tua, muliakan. Ketika mereka sudah tidak ada, doakan. Dan silaturahmilah kepada teman-teman orang tua kita. Ya, Lebaran kemarin datang ke rumah teman-teman almarhum ayah, almarhum ibu. Ya Allah, anak Pak Haji Ahmad ya. Masya Allah, masih ingat sama saya itu. Pak Haji Ahmad teman saya dulu, ya Allah, sing berkah kamu nak, sing tenang kubur ayah kamu, sing bercahaya kubur ayah kamu. Dapat doa nggak Pak? Dapat doa. Maka teman-teman orang tua kita datangi, minta doanya, begitu ya. Nah termasuk ya almarhum Pak Haji Rahmadi ini adalah orang yang kita akui, betul ya, kebaikan-kebaikannya, Masya Allah, kedermawanannya, gemar ke masjidnya. Kita yakin Pak, doanya tidak akan pernah putus. Dan hebatnya dalam hidup ini, ketika kita punya anak soleh, argo pahala tetap akan terus berjalan. Ya, Anda punya anak soleh Pak, baca Quran, puasa, sholat malam, luar biasa. Orang tuanya tidur, orang tuanya selonjoran,
Orang tuanya naik mobil, nyetir mobil, pahala mengalir. Argo pahala nggak pernah putus, Pak. Indahnya punya anak saleh. Ya. Pak Haji telah wafat, anaknya ke masjid. Darah dagingnya baca Quran. Darah dagingnya sholat malam. Argo pahala mengalir terus. Sangat tersiksa Anda yang punya anak yang tidak sholat. Yang durhaka. Nggak mengalir Pak pahala. Anda duduk nggak ada pahalanya. Na'udzubillah. Maka kita berharap anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Ini saja kiranya semoga yang sedikit bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, ayah ibu yang saleh salehah, anak-anak yang saleh salehah, dan semoga kita mendapatkan berkah dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.